Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Bulan September adalah bulan yang diperingati sebagai Suicide Prevention Month, Sobat TCID. Karena memang kasus bunuh diri tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun juga marak sekali terjadi, especially untuk orang yang berusia muda begitu. Data dari WHO juga sudah menunjukkan bahwa tren apa ya, tren adanya bunuh diri itu semakin tinggi, tren mengakhiri hidup khususnya di usia anak muda itu lumayan melonjak begitu ya. Bahkan ada sebuah lembaga yang bilang yang tercatat itu sebenarnya tidak bisa menunjukkan situasi real di luaran sana karena ada kemungkinan yang melakukan lebih banyak dan ada yang berstatement bahwa ini 4 kali lebih banyak dibandingkan data yang muncul. We're gonna talk about Suicide Prevention Month di Suara Akademia kali ini. I'm not alone as usual, dan buat episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Ibu Hetty Rahmawati. Beliau adalah akademisi dari Universitas Negeri Malang. Halo, Bu Hetty, apa kabar, Bu? Selamat siang, Mas Arief. Oke, Kabar nice baik to talk. juga. Iya, Nice to know it. Kalau kabarnya baik, Bu Hetty. Anyway, apa kabar Bu di Malang? Seperti apa situasinya sekarang? Lagi dinginkah kayak biasanya? Atau lagi hektik gara-gara mahasiswa baru nih, Bu? iya ini bersama Mas Syarif saya sedang menikmati situasi hujan gerimis di Oh Malang. iya, Masih tetap stay cool nampaknya Malang ya. iya. Saya kangen makan bakso presiden, Bu, sebenarnya. Oh iya, iya silakan mampir. Nanti di Iya. dekat kampus kami ada namanya bakso sayur. Oke, nice, nice, nice. Ini nggak ngobrolin prevention man, malah ngasih tahu kulineran nih. But anyway, forget about it. Bu Hetty, my first questions adalah pertanyaan, sorry, saya pengen tahu opini dari Bu Hetty nih, melihat bahwa tren bunuh diri semakin tinggi begitu. Ditambah sosial media sekarang banyak banget konten-konten yang jadi trigger warning bahwa banyak anak muda yang melakukan aksi bunuh diri nih, Bu Hetty. What's your opinion? What's in your mind gitu ketika tahu fenomenanya sekarang makin banyak nih, Bu? Iya, Mas Arief, itu sesuatu yang memprihatinkan ya. Kita turut prihatin dengan situasi itu. Ini sebenarnya meningkatnya prevalensi, baik itu yang masuk self injury, self harm maupun suicide attempt itu menunjukkan sebuah kondisi bahwa kita ada kebutuhan yang mendesak untuk memperkuat mengenai sistem dukungan kesehatan mental ya. Ya, Artinya bahwa kesadaran kita untuk bersama-sama bergerak dari komunitas masyarakat, terutama generasi yang kita sebut Gen Z ini untuk ya. bersama-sama meningkatkan awareness untuk sistem dukungan pada Hmm. penguatan kesehatan mental adik-adik remaja kita, gitu ya. Oke. Tapi gini nih, Bu. Kalau kita berbicara soal apa ya, kasus bunuh diri sekarang yang sepertinya tuh banyak banget dan istilahnya kayak udah benar-benar banyak gitu di sosial media dibagikan. Bahkan mungkin di lingkungan sekitar pun juga kita sudah bisa ngelihat ada orang melakukan percobaan bunuh diri. Kenapa ya kok ini bisa jadi meningkat banget nih, Bu, dibandingkan sebelum-sebelumnya? Apakah memang sebenarnya dulu udah lumayan tinggi tapi nggak diekspos media sosial, atau penyebab stresnya makin banyak nih di era modern sekarang, apalagi setelah pandemi dan situasi makin gak jelas nih, Bu? Iya, pasca pandemi memang membawa dampak kita lebih erat dengan yang namanya internet ya, yang di Hmm. mana itu mengurangi apa ya hubungan keratan sosial Hmm. secara langsung face to face gitu ya. Nah itu tentunya membuat kita bisa memperoleh kebahagiaan segera dari interaksi kita dengan internet atau gadget kita, tetapi mungkin kualitas kebahagiaan dari relasi sosial yang mendalam dan itu bisa bertahan lama, itu bisa mempengaruhi sistem neuron kita. Ya, Contoh misalkan ya, ketika kita berinteraksi dengan gadget kita, baik hmm. itu akses sosial media atau game, audio visual, itu memang kita bisa memperoleh aspek fun atau Ya, apa ya, enjoyment-nya itu betul. bisa. Tapi uh,
itu kita ciptakan secara instan, Hmm. cepat, tidak bisa bertahan lama, sehingga semakin kita uh, tenggelam atau terlibat dalam proses interaksi dengan gadget itu, maka semakin apa ya, prosentase kita berinteraksi dan memperoleh kedalaman hubungan sosial yang memuaskan dan membahagiakan itu semakin berkurang. Nah, itu yang mungkin ada fakta biologis bahwa kita itu ada dopamin dan serotonin. Dopamin yang membanjiri otak kita ya Hmm. secara instan itu mungkin bisa mendapatkan kebahagiaan cepat, tetapi untuk secara lebih mendalam itu kita perlukan ada hal-hal lain yang harus kita lakukan. Misalkan interaksi sosial, kemudian juga bagaimana kita beraktivitas secara fisik gitu ya. Nah, itu yang mungkin akan bisa menjadi uh, tolak ukur kita itu bahagianya bisa jauh lebih lama, bertahan Ya. jauh lebih permanen. Nah, kebahagiaan, hormon kebahagiaan yang diciptakan secara natural oleh sistem neuron kita, itu membantu kita mencegah dari adanya keadaan-keadaan ketidakseimbangan emosional dan psikologis. Nah, itu yang mungkin menjadi pencegah dari kita untuk memiliki faktor risiko ya untuk Ya. jadinya apa ide-ide atau ketidakseimbangan emosional tadi. Oke, so basically karena instan dopamin itu sendiri jadinya fulfilling buat dapetin dopaminnya kayak gitu dan penyebab stresnya jadi makin banyak gitu ya. Karena semuanya serba instan gitu ya. Oke, iya, kurang lebih demikian ya. Kalau kita melihat dari fakta dopamin yang membanjir karena adanya interaksi dengan gadget, tidak Hmm. dengan interaksi secara interpersonal. Nah, itu Oke. sehingga kita sibuk dengan yang namanya intrapersonal, Ya. pikiran-pikiran kita sendiri. Jadi Hmm. lebih sering membandingkan kita dengan kebahagiaan orang, jadi kemudian overthinking karena hal-hal yang di-share dari media itu yang membuat kita cemas dan khawatir misalkan. Jadi meskipun bunuh diri itu tidak dapat diprediksi, tetapi kita bisa mencegah ya dari faktor risiko. Sebenarnya Hmm. dari dulu itu pernah ada gitu, satu komunitas, satu mungkin subkultur tertentu yang apa ya, ada hal-hal yang itu membuat faktor risiko budaya itu yang memperbesar adanya potensi bunuh diri ini. Misalkan Hmm. di subkultur seperti harakiri atau Ya. pulung gantung itu sebenarnya fenomena yang sudah cukup lama ya dalam Tuh. budaya Jepang maupun di budaya di Jawa gitu ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi mitos atau kesalahpahaman mengenai Ya. kesehatan mental yang membentuk keyakinan dan sikap mengenai bunuh diri itu yang itu tidak berdasarkan, ya namanya mitos ya, dia Hmm. bukan satu fakta atau kebenaran ilmiah yang bisa kita terapkan, termasuk bagaimana stigma mengenai bunuh diri itu karena given gitu ya, karena itu justru secara budaya ada unsur normalisasi lah gitu ya. Ya. Itu menjadi faktor penghambat kita untuk munculnya adanya stigma tentang bunuh diri itu sendiri dan itu menjadi faktor penghalang mencari bantuan bagi diri sendiri maupun bagi orang yang mereka cintai untuk akses layanan kesehatan mental yang lebih Ya. menyeluruh begitu ya. 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 Em, Pertanyaan saya gini sih Bu Heti, karena kan memang pelaku bunuh diri itu yang ada di berita-berita mungkin ya, alhamdulillahnya di sekitar saya belum ada gitu tanda-tanda orang yang ingin melakukan bunuh diri itu banyak yang bilang tidak terlihat sama sekali gitu Bu. Mereka memiliki permasalahan mental begitu. Mereka terlihat tidak memiliki krisis mental sama sekali. Nah, tanda-tanda orang yang punya krisis kesehatan mental yang akhirnya consider buat suicide ini tuh kayak gimana ya Bu ya? Karena out of the blue gitu. Kalau di luar negeri bahkan ya kita sempat lihat ex vokalis Linkin Park tiba-tiba bunuh diri karena stres gitu. Musisi besar juga banyak yang bunuh diri. Tanda-tandanya apa ya Bu Hetty ya mungkin ya bisa di-share gitu. Iya, seolah-olah Mas Arif hidupnya baik-baik saja ya, Iya, fine-fine saja. Sejauh yang kita lihat, justru mungkin di postingan sosmednya itu sedang posting bahagia trip gitu betul. misalkan ya. Nah, itu adalah memang itu tanda-tanda itu sebenarnya sudah dikirim tuh. Hmm, Tapi ada yang
peka, ada yang enggak gitu ya. Jadi Ya. ada tanda-tanda seseorang itu yang mungkin sedang mengalami yang kita sebut sebagai keadaan krisis ya, atau mental health crisis itu artinya dia punya persoalan-persoalan ketidakseimbangan emosional. Ketidakseimbangan emosional tadi salah satunya adalah antara harapan, realita, antara kemudian kita sudah melakukan sesuatu tapi kita menyesali apa yang kita lakukan atau mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi di masa depan gitu ya. Itu yang kita sebut krisis, baik itu keadaan cemas ataupun depresi. Nah, keadaan kecemasan yang menyeluruh atau kecemasan yang berlebihan tadi atau adanya tanda-tanda depresi itu sebenarnya sudah dikirim oleh yang bersangkutan. Hmm. Biasanya memang secara pesan, secara implisit gitu. Yang paling bisa kita lihat adalah sorot mata, ekspresi wajah, dan ketidaksesuaian ekspresi emosi. Oke. Ketidaksesuaian ekspresi emosi inilah yang bisa kita lihat misalkan. Ini amat sangat pintar ya ketika dia bersama dengan orang lain itu sepertinya hahaha dia sangat fun, sangat apa bisa uh, bercanda gitu ya. Ya. Tapi ketika dia sendirian, disitulah pikiran-pikiran buruknya mulai mensabotase. Yang Hmm. kita sebut dia merasa sendiri, tidak berguna, kemudian dia merasa bersalah bahwa pikiran-pikiran buruk mengenai dirinya, kemudian lingkungannya dan masa depannya itu diliputi oleh sesuatu yang membuat dia berpikiran negatif. Nah, Hmm. inilah kemudian akan berubah, yang itu kita sebut sebagai kondisi depresi. Nah, Oke. kegelisahan itu yang ekstrim, kegelisahan yang ekstrim itu kita sebut sebagai anxiety. Jadi Oke. perubahan suasana hati yang drastis yang ketika di luar itu bisa seolah-olah ekstrovert, tapi di dalam merasa dia sangat lelah menjadi ekstrovert, dia merasa menyesali. Tadi kenapa saya harus begini dan begitu. Nah, itu bisa saja dialami oleh mereka. Hanya mereka tidak mengekspresikan, tidak Oke. mengungkapkan secara verbal. Yang dikasih pesan itu biasanya adalah kata-kata yang itu apa ya bersayap atau yang sebagainya itu lewat pesan singkat atau lewat sosmed mereka. Mhm. Ini adalah satu apa ya kita harus bisa look and listen gitu Oke. tanda-tanda itu. Sebagai orang-orang yang mencintai mereka kita harus pandai itu. Look, listen, and link. Link itu kita akan uh, memberikan ya apa ya bantuan kita untuk mereka akses layanan kesehatan mental secara profesional. Nah, tanda yang kedua itu adalah menarik diri dari interaksi sosial dan lebih suka ketika dia sendirian. Even ketika dia itu misalkan seorang panitia yang ikut dalam gemuruh apa ya keriuhan sebuah acara. Ya. Dia bisa lebur di situ, tetapi ketika dia sendiri, dia lebih nyaman sendiri dan tadi merasa sangat lelah sekali dan merasa kosong, habis energinya untuk Ya. ketika dia terus menjadi panitia. Dan yang ketiga, dia bicara tentang kematian, bicara mengenai bunuh diri dan perasaan-perasaan bahwa dirinya tidak berharga. Nah, itu bisa lewat secara eksplisit atau implisit. Nah, Mhm. misalkan pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan gitu ya seolah-olah dia uh, kehidupan setelah kematian itu seperti apa, atau dia menanyakan mengenai uh, cara-cara untuk mengakhiri hidup itu, tapi yang enak itu seperti apa gitu, mulai Ya. bertanya seperti itu. Biasanya itu di forum-forum yang itu anonim ya, dia akan masuk di situ. Nah, itu sebenarnya tidak bisa radar orang-orang tercinta di sekitarnya tidak bisa melihat memang, tetapi sebenarnya itu sudah dilakukan oleh dia. Nah, Oke. perasaan tidak berharga itu kita lihat dari mana kira-kira? Kita lihat dari merasa dirinya kecil, merasa dia itu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak berguna gitu ya. Dia itu ngerepotin, nyusahin, kayak gitu sering muncul diucapkan dalam keseharian dia. Mhm. Oh, Kemudian sign-nya kelihatan ya. Artinya ya Bu Hetty ya. Sebenarnya kalau emang mau kita merhatiin detail infertility gitu. Ha. ya, iya maaf, maaf ya, kurang lebih demikian. Oke. Tapi kalau kita berbicara soal external factors nih, ada internal signs gitu ya dari dirinya sendiri yang tiba-tiba mungkin suka ngobrol yang afterlife tuh gimana ya? Yang kayak gitu-gitu kan mungkin jadi tanda nih gitu Bu Hetty. Atau misalnya dia
terlihat baik-baik aja ketika bareng sama teman-teman, tapi ketika sendirian merenung gitu mukanya sedih. External factors ada nggak yang bisa mendorong orang justru makin advance? Kayaknya emang iya nih. Aku harus kayak gini yang harus kita antisipasi supaya akhirnya tidak ada kasus suicide lagi gitu, Bu. Ya, kita dapati ada beberapa situs atau komunitas online itu yang memang dia mengkonsolidasi orang untuk melakukan ini. Mhm. Dan ya itu yang perlu kita waspadai juga ya, sebagaimana itu adalah situs-situs yang sebenarnya kita harus waspadai juga, misalnya kayak judi online apa yang lain sebagainya, Ya. itu secara society itu merupakan apa ya, kita harus ada istilahnya harm reduction mengenai tata laksana Hmm. di online itu, yang itu yang bisa bisa saja orang yang semula mau meredam keinginannya itu menjadi terpicu kembali karena interaksi dengan komunitas online ini yang Mhm. sifatnya anonim. Nah, Ya. kemudian juga faktor penggunaan alkohol dan obat-obatan yang berlebihan. Atau tadi ada indikasi adanya apa ya indikasi ya, masih ada indikasi belum terdiagnosis misalkan Hmm. gangguan mental dan sebagainya, karena ada yang mengalami gangguan kepribadian dan juga eh, awal-awal schizophrenia itu muncul namanya waham atau delusi, Ya. yang dia itu seolah-olah ada anak kecil atau ada suara yang memang selalu menghakimi dia. Mhm. Nah, itu faktor eksternal itu bisa jadi karena obat-obatan atau alkohol. Tetapi bisa jadi itu secara internal itu ada indikasi memang dia ada gejala awal, bisa saja nanti penegakan diagnosisnya harus kita lakukan ya. Karena Oke. itu tadi ada unsur waham atau delusi tadi. Ada suara-suara yang menggait dia untuk melakukan hal-hal yang membuat dia berisiko pada tindak bunuh diri tadi. Mhm. Nah, secara eksternal juga, misalkan di situ contoh-contoh sosial media yang menyatakan bahwa ada justru dilakukan oleh public figure. Nah, itu kan Oke. kita juga kan ya. Jadi itu tidak apa kok public figure. Jadi walaupun itu mungkin kecil ya apa berita pemberitaan-pemberitaan itu, tetapi bisa saja itu menjadi inspirasi gitu mengenai caranya bagaimana dan sebagainya. Jadi ada sesuatu yang eh, saya bertanya kepada konseli saya yang sedang pernah self injury ini, ke ide itu tuh dari mana? Dari Ya. pikiran-pikiran saya, Bu, saya simpulkan. Kemudian dia ikut tadi komunitas. Mhm. Nah, tapi itu kan dia merasa lega ya setelah dia dia menyayat nadinya itu, tapi tidak em, eh, darahnya tidak mengucur deras, tapi Ya. itu cukup membuat shock dirinya ketika waktu itu faktor eksternalnya itu dia bisa apa ya diketahui oleh keluarganya dan setelah itu dimarahi habis-habisan. Oke. Ya itu. Jadi ketika ada lingkungan yang suportif dan inklusif itu penting bagi dia untuk tidak kemudian menambah beban perasaan dan pikiran dia. Jadi lingkungan eksternal yang suportif dan inklusif, istilahnya apa ya? Ya. Suportif itu memberikan dukungan ya, cukup mendampingi dan memvalidasi dia. Kalau toh mengarahkan atau mengkontrol perilakunya, jangan cepat-cepat buru-buru menghakiminya Mhm. atau menerapkan stigma-stigma bahwa kalau dia seperti ini, dia nggak boleh berobat karena takut disebut gila atau sakit, Ya. ada gangguan mental gitu ya. Jadi stigma di masyarakat kita itu menjadi sesuatu yang mitos-mitos di masyarakat kita mengenai bunuh diri itu yang perlu apa ya diganti atau ditepis ya atau dihilangkan gitu mitos-mitos seputar bunuh diri ini sendiri. Oke. Nah, ini jadi pertanyaan saya juga karena ketika kita berbicara soal society, sebenarnya pemerintah, Kemenkes juga bahkan universitas melakukan awareness yang lumayan besar-besaran gitu ke masyarakat mengenai kesehatan mental ini. But ya, setiap upaya selalu ada permasalahan gitu ya, Bu Hetty ketika melaksanakannya. Em, Menurut saya sudah cukup advance sih apa yang dilakukan gitu. Punya hotline, it's good. Kampus mendekati mahasiswa, good, really good gitu. Tapi kalau kita berbicara soal kendala,
apa ya yang muncul ya Bu Hetty ya ketika pada akhirnya nih kampus dan pemerintah melakukan dan juga menggalakkan informasi mengenai kesehatan mental ini, but still kasusnya masih banyak banget nih. What kind of problems yang kita hadapi sekarang ya untuk menggalakkan soal pencegahan bunuh diri dan juga awareness soal kesehatan mental ini, Bu? Iya, kalau untuk kasus-kasus adik-adik mahasiswa yang mana beliau ini adalah angkatan di mana kuliahnya 2020 ke sini ya, Mas Arief Ya. ya, atau pasca pandemik, itu memang ada tren dia egaliter, terbuka, dan dia punya pilihan-pilihan yang punya alasan gitu ya, itu Mhm. positifnya. Tetapi negatifnya adalah teman-teman kita, adik-adik yang sekira angkatan 2021 ke sini 2021 22 gitu ya. Ini dilihat bahwa mereka merasa ada barrier atau ada hambatan untuk berteman yang berkualitas. Oke. Jadi mereka merasa ada circle-circle sendiri yang merasa nggak mix. Padahal di kampus, namanya kampus kurikulum Merdeka itu menghendaki namanya collaborative learning atau bekerja dalam teamwork. Nah, itu yang membuat mereka merasa ada stresor lagi. Ada dua, stresor akademik dan stresor mengenai keterampilan sosial mereka. Ya. Nah, sehingga apa preventingnya program kami yang ada di layanan bimbingan konseling di UM itu adalah menyasar dua hal tersebut. Mhm. Keterampilan dalam belajar atau academic success skill dan dalam keterampilan sosial. Itu yang kami agendakan untuk bimbingan kelompok ya. Mhm. Tetapi secara individual memang kami telah melaksanakan yang kita sebut sebagai mental health screening pada mahasiswa baru. Nah, Mhm. dari hasil mental health screening itu diperoleh mereka pada kelompok yang dari profiling itu kelompok rentan. Nah, kelompok rentan itu ada kita pilah lagi yang akan kita reach out secara individual dengan confidentiality kontak mereka. Dan yang kedua dengan teknik bimbingan kelompok gitu ya, yang itu Ya. bisa dilakukan bersama-sama dalam kelompok. Nah, itu yang kemudian yang pendekatan individual ini ada uh, dari psikiater dan dari psikolog. Dari psikiater itu men-screening ulang lagi apabila ada dirasa ada gangguan-gangguan yang memang perlu ada bantuan medikasi atau psikofarmaka secara obat ya. Karena untuk depresi dan gangguan yang lain itu perlu uh, pengobatan. Betul. Kemudian dari konselor, dari pihak konselingnya akan ada tindak lanjutnya dari psikolog dan juga konselor untuk mengakses layanan konseling individual. Mhm. Oke, itu eh, skema kami ya dalam Ya. eh, pencegahan ini. Pada umumnya adalah pencegahan pada penguatan kesehatan mental ya. Kalau toh kemudian di dalamnya kita temukan ada item-item di screening itu, apakah ada pikiran kamu ingin mengakhiri hidup? Nah, itu bila Ya. ada item menjawab iya, itu kami harus segera tindak lanjuti pada tata laksana berikutnya tadi lah. Maksudnya Ya. di reach out lagi untuk ada pendampingan secara psikiatris maupun secara psikologis gitu. Ya. Nah, itu sebuah kewenangan besar dari pihak universitas dan itu ternyata fenomena ini tidak hanya di kampus kami, Mas Ya. Syarif, kami juga bertemu dengan praktisi yang sama di bidang layanan yang sama, yang kita ada asosiasi juga membicarakan hal sama mengenai self injury dan self harm. Belum Mhm. pada suicide attempt ya, Mas Syarif. Nah, di situ saja sudah ada fenomena yang tidak hanya di kampus kami, tapi di kampus-kampus lain. Nah, jadi ini concern kita di situ. Oke, oke, oke. Ya, Nah, mengurangi faktor risikonya dengan hmm, tadi pendampingan secara psikologis dan pendampingan secara psikiatris itu maksudnya ada uh, bantuan obat kalau memang disertai dengan gejala-gejala yang itu gejala secara diagnosisnya sudah ada dari psikiater. baik. Kita berbicara prevention sekarang, kampus mungkin sudah melakukan banyak hal, instansi terkait juga sudah melakukan banyak hal, ya, Bu Hetty begitu, dan it's a Iya, really nice move gitu. Cuman kita berbicara soal society nih untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan akhirnya
menjadi orang yang suportif supaya tidak mendukung seseorang untuk terfikir melakukan suicide nih. What should we do? Karena udah banyak banget orang yang ngomong didengerin, pokoknya kalau ada orang bermasalah didengerin, kita harus lebih peka. Kasusnya nggak turun gitu Bu Heti. What should we do now? Ya, jadi ada kendala dalam pencegahan bunuh diri itu yang sebenarnya kita tahu yang pertama tadi adalah stigma mengenai kesehatan mental ya. Jadi Ya, kita merasa tabu atau malu sehingga individu itu enggan mencari bantuan karena takut untuk dicap negatif gitu ya. betul. Sebagai contoh tadi mahasiswa ke kami itu dilarang akses layanan psikiater atau minum obat karena takut nanti kecanduan, nanti ketergantungan. Kemudian ke psikiater itu berarti kamu nanti akan dicap gila. Ibu bapaknya nggak bisa terima. Jadi ini Hmm. stigma walaupun ibu bapaknya termasuk pasangan muda, tetapi ternyata stigma kesehatan mental yang masih ke tradisional itu masih ada di satu Ya, kondisi yang itu menurut saya perlu untuk mengikis dan awareness mengenai kesehatan mental itu sama halnya dengan entitas kesehatan fisik, dia juga butuh diobati dan bisa ya, dipulihkan, disembuhkan gitu. Nah, itu yang mungkin perlu kita pergiat lagi mengenai promosi untuk akses layanan kesehatan mental ini. Kemudian keterbatasan akses pada layanan kesehatan itu terutama di daerah pedesaan ya, ya, sulit bagi orang-orang yang mengakses dukungan profesional ini dan dirasa itu cukup mahal. Padahal kalau kita ketahui layanan BPJS jiwa itu ada dan di cover gitu. Nah, itu kan berarti kan untuk fasilitas di tingkat puskesmas itu amat sangat jarang. Seperti di Malang saja, itu tidak semuanya ada layanan puskesmas itu ada layanan psikologis dan juga psikiatris gitu. Tapi ya, biasanya langsung dokter umum gitu ya. Bukan berarti tanpa mengurangi rasa hormat pada fasilitas pertama, tetapi tidak semuanya memang. Sehingga betul. akses segera pada dukungan profesional ini tentu saja ada kendalanya. Mhm. Yang berikutnya adalah tadi terkait dengan stigma dan juga awareness atau kesadaran masyarakat kita untuk bisa memahami tanda-tanda gitu ya Ya, bahwa orang ini mengalami krisis mental atau kondisi gangguan emosional atau tidak atau kita tidak tahu cara untuk mendapatkan bantuan. Untuk mhm. mengatasi kendala ini, kita perlu memperkuat namanya promosi ya mengenai kesadaran kesehatan mental, yaitu kalau ada gejala ini, kamu harus informasinya itu diberikan dengan tepat, kemudian layanannya kemana untuk mencarinya. Bisa juga dengan telekonseling bisa, atau layanan daruratnya apa. Contoh misalkan di Kemenkes itu ada layanan untuk kedaruratan di Ya, eh, Kementerian Info itu ada 119 extension betul. 8 kayak gitu ya. Jadi itu kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat kita untuk aksesnya. Dan kemudian memahami mengenai faktor risiko atau tanda-tanda seperti tadi adanya riwayat gangguan mental sebelumnya, penggunaan zat, alkohol, narkoba, kemudian pengalaman trauma atau kekerasan yang paling banyak itu adalah self injury itu adalah mereka adalah korban perundungan Ya, dan terutama yang cyberbullying ya. Kemudian juga apakah ada isolasi sosial atau mereka merasa tidak ada support sosial atau adanya pemicu masalah keluarga yang mana unsur di Indonesia itu mulai marak nih namanya istilah fatherless. ya, Jadi bagaimana mereka itu bisa mengungkapkan, menguraikan situasi emosional mereka secara logis itu justru dengan ayah mereka interaksi dengan ayah itu ternyata menjadi faktor pendukung bagi remaja untuk tidak mengalami persoalan risiko kesehatan mental ini. mhm. Jadi bagaimana mereka terlibat dalam pengasuhan tidak hanya ibu saja. Kemudian faktor ekonomi, tekanan hidup yang berat, atau bisa juga riwayat bunuh diri dalam keluarga itu bisa menjadi pemicunya juga mungkin terkait dengan kemudian akses terhadap alat-alat atau alat-alat berbahaya ya entah itu mungkin untuk mengakhiri hidup itu bisa itu senjata, obat-obatan atau hal-hal yang di situ banyak unsur bisa menjadi apa ya, alat untuk mengakhiri hidup. Nah, itu juga harus kita jauhkan dari alat-alat tersebut.
Jadi itu tentu saja tiga hal tersebut ya, stigma, kemudian akses layanan, dan juga kesadaran atau edukasi literasi kesehatan mental masyarakat itu menjadi penting sebagai usaha kita untuk pencegahannya. Nah, media massa nih sekarang Bu Hetty. Biasanya kalau berita ada bunuh diri ini sensasional begitu ya. I don't really like it personally ketika ada kasus bunuh diri terus diungkit-ungkit yang kemana-mana begitu. Berhari-hari. Well, ya patut diinformasikan and if we want to take at one side bahwa itu buat menjadi pengingat supaya tidak melakukan hal yang sama gitu. Oke, tapi kadang-kadang terlalu sensasional dikulik lah soal masa lalunya, terus juga di rumah gimana, itu kan jatuhnya malah judgment ya, Bu Hetty. What should media, mass media do gitu untuk mensupport gerakan Suicide Prevention Month ini nih, Bu Hetty? Iya, peran media massa itu sangat penting ya dalam masyarakat kita yang dinamis dan apa ya, siap berubah ini ya, terutama dalam mengedukasi mengenai tanda-tanda peringatan dan bagaimana cara mendapatkan bantuan. Itu sisi positif dari media massa kita ya, dan cepat segera akses kalau misalkan butuh bantuan apa gitu, netizen atau pengguna media atau apa yang mencermati atau audiens dari media massa itu juga responnya positif bisa cepat. Tetapi sisi dari konten ya, konten dari pemberitaan mengenai liputan mengenai bunuh diri itu tentunya sebagai media tentu dia ada kode etiknya. Tentu saja kita Ya. menghargai segala upaya para jurnalis kita untuk secara bertanggung jawab menyampaikan liputan mereka mengenai ini ya, kasus bunuh diri tadi. Jadi Hmm. tadi benar Mas Arief bahwa sesuatu yang sensasional dan glorifikasi dari liputan bunuh diri ini perlu kita redam, kita kurangi. Mungkin durasinya atau frekuensi pemberitaannya itu tidak berhari-hari terus sampai kasusnya mengambang dan tidak ada kelanjutan misalkan, atau sebenarnya sudah ditutup tapi diungkap lagi gitu ya. Nah, itu kita hindarkan detail sensasional dan juga isi berita itu yang membuat ada suatu kondisi yang itu mencederai mereka, tentu saja keluarga yang korban bunuh diri ini, tentu saja kita hormati. Kemudian masyarakat kita juga masih ada stigma mengenai tabu membicarakan hal-hal terkait bunuh diri. Yang kita bicarakan bukan masalah sensasi atau disebabkan apa, dipicu apa gitu, tapi lebih kepada tadi ya, dua hal tadi. Yang pertama, bagaimana kita mengenali tanda-tandanya dan bagaimana kita berusaha untuk apa ya, memberikan link atau mengarahkan individu ke sumber-sumber bantuan seperti apa bila hal seperti itu terjadi. Jadi mungkin liputannya lebih diarahkan ke situ. Jadi Oke. ada unsur pendidikan tentang pencegahan bunuh diri, kemudian mengarahkan audiens itu untuk minta bantuan ke siapa ya kalau ada persoalan seperti ini, atau ada tanda-tanda sebelumnya seperti ini pada keluarga dekat kita, kenalan kita, atau orang-orang di sekitar kita. Nah, itu jauh lebih penting ya menurut saya. Baik. Edukasi dan juga raising awareness itu jadi peran yang bisa diambil bersama-sama ya, Bu Hetty ya. Baik untuk lingkungan sekitar, tempat pendidikan, pemerintah, bahkan juga media massa supaya akhirnya kasus seperti ini tuh tidak berulang sebanyak sebelum-sebelumnya begitu ya. Iya, jadi forum kayak gini misalkan kita secara terbuka mendiskusikan mengenai isu kesehatan mental yang ada di masyarakat, bisa itu di sekolah, di kampus, atau bisa juga di tempat kerja. Nah, itu adalah sesuatu yang suportif. Itu adalah menciptakan tadi lingkungan uh, yang Mas Arief sampaikan itu yang suportif dan inklusif Ya. gitu ya. Yang mau beri dukungan pada individu yang butuh bantuan Hmm. layanan kesehatan mental, dan juga kita bisa mengembangkan satu relasi yang tadi, relasi yang eh, peka atau kita ramah terhadap keberagaman dan Hmm. juga akses yang setara pada layanan kesehatan baik itu fisik maupun mental.
Jadi ada concern juga untuk puskesmas, di layanan puskesmas itu sudah ada program screening dan juga layanan kesehatan mental yang terintegrasi dengan BPJS. Jadi itu walaupun itu tidak semua fasilitas kesehatan pertama atau puskesmas yang melayani, setidaknya itu yang paling dekat dengan akar rumput ya, Ya, bahwa akses setara dalam layanan kesehatan fisik dan mental itu merupakan hak semua warga negara. oke. Well, Bu Heti, obrolan kita menarik banget sih sebenarnya mengenai Suicide Prevention Month ini karena nobody wants suicide case is happen again gitu in our society. Ada lagi nggak yang pengen diobrolin nih, Bu Heti, atau pengen disampaikan deh gitu mengenai Suicide Prevention Month? Kita masih di bulan September, bener-bener di penghujung September sih sebenarnya. Tapi karena Suicide Prevention Month ini dari 1 September sampai 30 gitu ya. Mungkin di akhir-akhir September ada yang pengen disampaikan lagi kah, Bu Heti? Times Iya, wise? ini berdasarkan pada pengalaman saya sebagai konselor ya, yang mendampingi adik-adik mahasiswa, bahwa satu nyawa itu berarti. Ya, Satu nyawa itu paling tidak berarti untuk dirimu sendiri dan keluarga yang mencintaimu dengan tulus. Apapun persepsi kita tentang keluarga kita yang negatif, dia adalah eh, kelompok atau orang-orang yang kita menerima kita apa adanya ketika kita dalam kondisi apapun. Dan itu sekali lagi ketahanan keluarga itu sangat diperlukan. Karena kerentanan yang pertama itu justru muncul dari keluarga, tetapi di balik kerentanan itu ada support system yang dihadirkan, yaitu cinta dan kasih sayang dari keluarga. Jadi kalau kita merasa sendiri dan tidak terbuka dengan keluarga kita, itu kalau bisa kita support untuk bicara dengan keluarganya untuk bisa mendukung. Apapun sejelek-jelek keluarga kita, dia masih punya kasih sayang dan cinta yang tulus. Nah, ya, itulah tempat kita kembali. Jadi kita nggak pernah sendiri sebenarnya. Oke, kalau tidak kemudian merasa, oh keluarga saya sudah cukup morat-marit, ya ya. berarti kita perlu professional helper. Itu saja. Mhm. Saya rasa dua hal itu ya, bahwa keluarga kita dan diri kita itu amat sangat layak untuk selalu kita kasihi, kita cintai. Itu pesan saya begitu saja, Mas. Well, terima kasih Bu Heti Rahmawati dari Universitas Negeri Malang yang sudah nyempetin waktunya buat ngobrol kali ini, Bu. It's such an honor for me buat ngobrol kali ini. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mas Arif, terima kasih juga untuk audiens TCID ya. Yes, betul. Kalau begitu, it's a wrap for this episode Sobat Isi ID. Thank you so much for listening ya. Kalau misalnya emang pengen tahu episode-episode sebelumnya yang udah publish, bisa cek di channel Spotify kami, ada di Suara Akademia from the Conversation Indonesia. Langsung di follow, jangan lupa di Spotify-nya atau mungkin di YouTube Music dan kasih rating kira-kira bagusnya itu dikasih berapa? Bintang 1 sampai bintang 5. Hopefully ngasih bintang 5. Tapi kalau emang bisa di bawah 5, mau ngasih di bawah 5, feel free kayak gitu ya. And don't forget to follow our social media account. Kita ada di Instagram dan juga Twitter @conversationidn. Kita juga ada di YouTube The Conversation Indonesia. Don't forget to subscribe our YouTube channel dan cek website kami theconversation.com/id untuk tahu berita dan juga analisis-analisis terbaru yang mantep banget dari para akademisi dan juga peneliti Indonesia. Saya Muhammad Syarif signing out. See you on next episode Sobat Isi ID. Have a nice day. Wassalamualaikum.